Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb pengatur alam semesta. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang suami telah mengiyakan permintaan cerai istri, apakah sudah dianggap jatuhnya talak? Pada kesempatan ini, kita akan bahas apakah sudah jatuh talak suami kepada seorang istri sewaktu seorang suami menjawab iya atau menerima permintaan cerai dari seorang istri. Perceraian seringkali terjadi secara spontan. Biasanya, berawal dari perselisihan kecil, berlanjut cekcok hebat, hingga berujung istri minta cerai. Karena kesal, suami pun tak sadar, mengiyakan permintaannya. Pertanyaannya, tatkala istri minta cerai, atau minta ditalak, kemudian suami mengiyakan, apakah talaknya jatuh? Imam An-Nawawi dalam kitabnya menjawab, menurut pendapat mazhab Syafi'i, dianggap sah menjatuhkan talak dengan permintaan dan jawaban. Dan ini disepakati oleh jumhur ulama. Artinya, ketika istri minta cerai, lalu dijawab suaminya, maka jatuhlah talaknya. Tidak perlu lagi ada penerimaan setelahnya. Dalam kitab Raudatut Talibin, Imam An-Nawawi menjelaskan, sah talak dijatuhkan dengan permintaan dan jawaban berdasarkan pandangan mazhab. Dan ini ditetapkan oleh jumhur ulama. Sehingga, jika istri berkata, ceraikanlah aku, atau talak huluklah aku dengan uang 1.000. Kemudian, suami menjawab permintaannya, maka tertalaklah istrinya, dan istrinya itu wajib membayar uang 1.000. Selain itu, tidak perlu setelahnya ada ucapan penerimaan. Namun, jawaban seperti apa yang menyebabkan jatuhnya talak? Al-Mawardi mensyaratkan, jawaban talak atas permintaan istri harus jawaban yang sharih. Artinya, tegas perkataannya dan tidak ambigu maknanya. Tidak cukup hanya mengiyakan saja. Dibutuhkan redaksi talak untuk mencapai lafaz dan makna sharih. Demikian, sebagaimana disebutkannya dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, juz 19 halaman 160. Artinya, memberi jawaban yang sharih tidak menjadikan makna sharih dalam setiap keadaan. Tidakkah Anda memperhatikan, seandainya seorang perempuan berkata kepada suaminya, talaklah aku dengan talak 3. Dijawab suaminya, baiklah. Maka jawaban itu tidak membuat talaknya sharih, meskipun berupa jawaban. Begitupun jawaban suaminya, baiklah, engkau saya ceraikan. Maka jawaban itu pun tidak membuat talak menjadi talak 3. Walhasil, jawaban mutlak tidak seperti ucapan sharih. Namun, menurut Syekh Zainuddin Al-Malaibatri dalam kitabnya, Fathul Muin mengatakan, jika istri berkata, talaklah aku dengan talak 3, kemudian suami menjawab, aku menceraikanmu, namun tidak meniatkan jumlah talaknya, maka talaknya jatuh 1. Agar jawaban dari permintaan talak istri menjadi sharih, maka suami harus memberi jawaban yang sharih pula, tepatnya mengulangi kata talak tersebut. Demikian, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Salah dalam fatwanya. Artinya, ini masalah tentang laki-laki yang diminta talak oleh istrinya. Talaklah aku. Kemudian, laki-laki itu menjawab,
baiklah, aku menceraikanmu. Dan dalam keadaan itu, ia tidak bermaksud menjatuhkan talak. Apakah talaknya jatuh atau tidak? Ibnu Salah menjawab, jika kalimat, aku menceraikanmu, seraya bermaksud menggunakan lafaz menjatuhkan, maka jatuhlah talaknya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan, pertama, talak bisa jatuh dengan jawaban suami atas permintaan istri, sebagaimana yang dianut dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Kedua, talak bisa jatuh dengan jawaban yang sharih, baik lafaz maupun makna. Namun, tidak cukup dengan mengiyakan saja. Ketiga, penggunaan kalimat talak yang sharih dapat menjatuhkan talak, meskipun tidak dibarengi niat orang yang mengucapkannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten terbaru dari kami. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.